أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيارة المختارين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama kita awali khutbah kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap pribadi kita sampai kepada istri, anak, cucu, kemanakan, keluarga dan masyarakat kita akan tetap selalu menjadi pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita masing-masing dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam khutbah kita yang ringkas dan pendek pada siang ini, khatib tak lupa berpesan baik kepada diri sendiri maupun kepada kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Kita jalankan segala perintahnya dan kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Semoga kita akan mendapatkan mardatillah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 4678, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang dikenal dengan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa manusia yang bangkrut itu di kalangan umat? Mendengar ini pertanyaan Rasulullah, maka sahabat menjawab. Kata Nabi, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu Nabi di antara kami, orang-orang yang dulu uangnya banyak, sekarang habis. Dulu tokonya banyak, sekarang habis. Dulu kekayaannya melimpah, sekarang tak ada lagi. Dulu luar biasa kayanya, sekarang miskinnya luar biasa. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, tapi itu di dunia. Yang saya maksud kata Rasulullah,
tahu nggak kamu siapa umatku yang bangkrut nanti di akhirat? Maka sahabat tak tahu jawabannya, maka Nabi sampaikan, innal muflisa min ummati, kata Nabi, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku siapa? May ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang dia nanti pada hari kiamat, kata Nabi, dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Lalu dia unjukkan pahala itu kepada Allah. Ya Allah, ini pahala salat saya. Ketika dia unjukkan pahala salatnya kepada Allah, lalu tiba-tiba datang orang. Ya Allah, orang nih, bapak nih, salatnya banyak. Jangankan yang wajib, yang sunatnya ada. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dia pernah mencaci maki saya. Dia pernah menghina saya. Betul? Betul ya Allah. Berikan pahala salatmu sama dia. Berapa orang yang kita hina? Berapa orang yang kita lecehkan dalam kehidupan ini? Maka nanti berikan pahala salat kita kepada dia. Ketika pahala salat sudah dikasihkan dan kebetulan habis pahala salat kita, lalu orang tadi berkata, ya Allah, biarkan pahala salat saya habis. Ini pahala puasa saya. Ketika dia unjukkan pahala puasanya kepada Allah, lalu datang lagi orang. Ya Allah, ini orang jangan puasa Selasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Syawal. Dia ada. Tapi apa? Wa qadhafa hadza. Dia pernah menuduh saya berbuat zina. Dia pernah menfitnah saya berbuat mesum, berselingkuh. Saya tak pernah berselingkuh. Saya tak pernah melakukan zina. Tapi kamu karena mulutnya asin di tengah kampung, didengar orang kata-katanya, akibat kalimat yang keluar dari mulutnya, maka aku diusir dari kampung gara-gara mulut orang ini. Padahal saya tak pernah melakukan perbuatan zina yang dia tuduhkan. Betul? Betul ya Allah. Berikan pahala puasamu sama orang ini. Berapa orang yang kita jelekkan nama baiknya? Berapa orang yang kita jatuhkan namanya, yang kita jelekkan, yang kita fitnah? Berapa orang banyaknya? Berikan pahala puasa kita kepada dia. Habis salat, habis puasa. Lalu ya Allah, ini pahala zakat saya. Ketika dia unjukkan pahala zakatnya, datang lagi orang. Ya Allah, ini orang zakatnya banyak, sedekahnya banyak, infaknya enggak terhitung. Tapi apa? Wa akala mala hadza. Dia pernah makan harta saya tanpa minta izin kepada saya. Padi yang mau lah masak Tuhan. 3 hari lagi kemanyapi. Lalu nyo di pematang sawah ambo Tuhan. Dipatah no padi yang mau satangkai. Digatoknya pulang. Ambo ndak rela dan dimakan itu ya Allah. Betul? Betul ya Allah. Berikan pahala zakatmu kepada dia. Bara harato orang nambah ciloi. Bara tanah orang nambah biai. Bara hak orang nambah biak salamoko. Bayar nanti dengan zakat, pahala zakat yang kita kerjakan di dunia sekarang. Maka ketika pahala suasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala salatnya habis, puasanya habis, habis semua pahalanya. Sementara orang banyak minta utang. Ya Allah, nyebutang kamu. Ya Allah, nyebutang kamu. Ya Allah, nyebutang lo kaden. Banyak utang lalu tabayya. Sementara pahala kita sudah habis untuk menutupi salah kita kepada manusia. Maka ketika itu kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu ay yaqda ma alaih. Ketika pahalanya sudah habis, salatnya sudah habis, puasanya sudah habis, zakatnya sudah habis, pahalanya sudah habis semua, sementara dosanya masih banyak kepada manusia, maka ukhidha min khatayahum, diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita hina, orang yang pernah kita caci, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang kita tinju, yang kita aniaya, diambil dosa orang itu, diberikan kepada kita. Pahala kita diberikan kepada orang, dosa orang diberikan kepada kita. Kemudian apa lagi? Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah orang yang bangkrut nanti di akhirat. Apa maknanya ini? Bahwa hadis ini, hadis sahih ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang seperti ini hanya baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia. Dia cuma baik kepada Allah, tapi tak baik kepada sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita supaya kita ini menjadi orang mulia di mata Allah, di mata manusia. Maka ada dua hubungan yang harus kita jaga baik-baik. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Kedua-duanya wajib kita jaga dengan baik. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah melalui ibadah kita. Maka perbanyaklah ibadah, baguskan ibadah kita. Tapi yang kedua, tak cukup hanya ibadah kepada Allah saja. Maka yang kedua, hablum minan nas, baikkan hubungan kita dengan sesama manusia. Sekarang dalam kehidupan umat Islam sekarang, yang banyak rusak tuh, yang banyak bermasalah tuh adalah yang berkait dengan hablum minan nas. Itu yang banyak bermasalah sekarang. Maka sekarang kita sudah berada pada tanggal 19 Sya'ban. Maka lebih kurang 10 hari lagi Sya'ban ini akan pergi, dan kita akan didatangi suatu bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Itulah dia bulan Ramadan. Maka sebelum Ramadan itu kita masuki, salah satunya tugas kita adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah kepada Allah minta ampun, salah kepada manusia minta maaf. Kenapa? Dosa ini dua. Kalau dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Dimawa bedoso, disinan manyasa, disinan baniat nak maulangi, jauhi karajo itu salah molamonyo, tingkatkan amal saleh, maka tobat kita diterima. Tapi kalau salah kepada manusia, tambah lagi satu syaratnya. Apa tambah syaratnya lagi? La yughfaru lahu hatta yaghfira sahibuhu. Allah tidak akan ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka yang paling berat tuh salahnya salah manusia nih. Kenapa? Minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan. Maka maaf, hati-hati. Kadang ada sebagian masjid ketika masuk surat ke masjid tuh dibacakan oleh pengurus. Apa suratnya? Kata pengurus, apa-apa kaum muslimin udah masuk berita keluarga ke masjid kita, menyampaikan bahwa telah meninggal dunia orang tua kami, namanya itu, sukunya itu, umurnya segitu, anak kemenakan dan kuda tua itu, meninggal di sini, lah dikuburkan di sini. Maka harapan di hari ahli waris kepada kita yang bersama, ku adola almarhum dan almarhumah basalah kepada kita sama duit. Maka gadang atau ketik, banyak atau ketik, maka ahli waris minta redha dan maaf. Badewa nama samole sama maaf keceulang. Selesai. Sudah itu ditambah pula oleh dalam surat itu, ditambah lagi. Dan sebaliknya, kalau adalah bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat yang bersalah kepada almarhum dan almarhumah, maka ahli waris sudah lebih dahulu memaafkan. Tak bisa ahli waris memaafkan. Kalau salah awak kanan mati, tak bisa ahli waris memaafkan. Itu urusan awak jangan mati. Kalau tak selesaikan ketika hidup, selesaikan besok di akhirat. Tidak bisa. Yang bisa diselesaikan oleh waris apa? Pitih nan babilang, ameh nama bungkah, kain dan baca biak. Itu bisa diselesaikan oleh ahli waris. Tapi kalau salah awak dan kanan mati, kalau nak selesaikan ketika hidup, maka selesaikan nanti di akhirat. Maka tidak gampang salah kepada manusia ini. Makanya yang bisa diucapkan apa? Kesalahan pada almarhum kita maafkan, sama kita maafkan beliau. Dan sebaliknya, kesalahan apa-apa kaum muslimin kaum muslimat kepada almarhum atau almarhumah, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan.
Tapi tidak bisa ahli waris memaafkan, tidak bisa. Artinya apa? Inilah salah kepada manusia, jangan anggap enteng. Inilah makanya kata Nabi, bainal abdi wal jannah, antara seorang hamba dengan surga. Hamba dan surga itu kata Nabi ada sab'u aqabat, ada 7 jalan yang harus dilalui. Ingin masuk surga, lalui 7 jalan. Sebelum dilalui dan 7 aqab, tak boleh masuk surga. Apa tuh? Ahwanuhal maut kata Nabi. Yang paling ringan jalan ke surga itu yang pertama. Ada pertama, mati. Itu yang ke surga. Kalau lu mati, lu bisa masuk surga. Maka jalan ke surga yang pertama yang paling ringan, mati. Dan paling baik itu kata Nabi yang ke-7, wukuf indallah. Tagak nanti di hadapan Allah antara orang yang menganiaya dengan orang yang dianiaya. Tagak nanti di hadapan Allah, minta keadaan Allah, dan itulah jalan ke surga yang paling baik. Mungkin ada kita yang sholatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi di gara-gara banyak menganiaya orang, banyak bersalah ke manusia, bisa habis nanti kita amal kita dan akhirnya dicampakkan ke neraka. Kenapa? Karena kita tak pandai menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka ketika Sya'ban ini tinggal lebih kurang 10 hari lagi, maka pergunakan ini untuk apa? Untuk salah satunya memperbaiki hablum minan nas kita. Kemarin ada bapak-bapak yang bilang, Ustaz, ada apa? Saya bersalah kepada adik saya. Lalu saya pegang kakinya. Lalu saya sujud di kakinya. Walaupun ini haram, tak boleh sujud kepada manusia. Minta maaf, tak boleh seperti itu. Tapi sudah terlonsong kebangangan. Saya pegang kakinya, saya sujud di kakinya, minta maaf kepada dia. Tapi tidak ada maaf kalau dia muncul, Ustaz. Apakah sudah habis hutang saya? Hutang apa selaku apa nama salah, apalah minta maaf. Tapi kalau dia tak mau maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi masih ada orang-orang seperti ini yang tidak mau maafkan salah orang. Bahkan ada yang sampai dengan ongehnya, dengan sombongnya dia berkata, Aden, sebelum pajatu datang kaden, sujud kaden, minta maaf kaden, dah kalian maafkan dong. Siapa awak ngecek macam tu? Bala mana salah orang kau? Sampai ngecek macam tu. Sebelum datang kaden, sujud do kaden, anu kalian maafkan pajatu deh. Siapa awak mengecek macam tu? Maka maafkan orang. Tidak ada manusia yang terbaik. Orang yang paling terbaik adalah orang yang mau memberikan maaf sebelum orang minta maaf kepadanya. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga walaupun sembahyang banyak, puasa banyak, haji mondar-mandir ke Makkah, umrah sampai ke tahun, kalau qati'ur rahim, suka memutuskan silaturahim, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Maka sekarang bulan Sya'ban jadikan salah satunya bulan untuk kesempatan memperbaiki hablum minan nas kita yang barangkali ada yang tidak berbaikan, ada yang tidak saling tegur sapa, ada yang tidak saling maaf mengejek, mencaringi, mentarui. Maka mulai hari ini perbaikilah, berdamailah, bermaaf-maafanlah. Kenapa? Inilah nilai ibadah kita akan bergantung kalau hablum minan nas kita baik.